Pada video ini kita akan membahas tentang tahapan pemodelan empiris. Bagaimana kita membangun sebuah model berdasarkan data yang kita miliki sehingga dapat membantu pengambil keputusan. Dalam situasi bisnis, seringkali pengambil keputusan dihadapkan pada beberapa alternatif keputusan. Misalkan, apakah seseorang pelanggan perlu diberikan diskon agar pelanggan tersebut tidak berpindah ke pesaing atau disebut sebagai problem churn. Dalam hal ini kita perlu mengetahui probabilitas pelanggan tersebut melakukan churn. Pertanyaannya adalah, berapa probabilitas seorang pelanggan akan berpindah ke kompetitor bulan berikutnya, misalkan dia menghentikan langganan. Banyak sekali faktor atau variabel yang berpengaruh. Misalkan terkait dengan sudah berapa lama mereka berlangganan, kemudian harga yang diterapkan, kemudian juga pesaing memberikan harga berapa saat ini, kemudian juga terkait dengan karakteristik produk yang kita tawarkan, kecepatan akses, misalkan kalau kita bicara internet service provider, pesaing berapa, kemudian termsnya, apakah berlangganannya 12 bulan di awal atau bisa kapanpun berhenti. Banyak sekali variabel terkait dengan produk, harga, promosi, dan lain sebagainya. Selain itu ada juga variabel yang terkait dengan demografi. Berapa pendapatan pelanggan tersebut, kemudian di rumah ada berapa orang, ya. Itu semua bisa saja berpengaruh. Dalam masa pandemi mungkin semua orang menggunakan internet. Nah, given situasi tersebut, jadi kalau tujuan kita adalah prediksi churn, jadi churn, atau mungkin kita bisa tuliskan sebagai probabilitas churn, itu fungsi dari banyak sekali variabel. Baik variabel yang berasal dari perusahaan kita sendiri, dari pesaing, kompetitor, atau dari si customer tersebut. Nah, jadi banyak sekali kemungkinannya bagaimana kita memprediksi churn. Tanpa adanya sebuah metodologi yang baik atau dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk memodelkan churn ini bisa jadi seperti shooting in the dark, ya. Kita coba-coba. Bagaimana kalau kita masukkan variabel produk kita, produk pesaing, kemudian pertanyaannya mau pakai apa? Regresi linear, atau nanti kita lihat apakah pakai logistik, support vector machine, dan lain sebagainya. Kombinasinya banyak sekali. Nah, jadi di sini kita di setengah semester kedua kita akan mempelajari hal-hal seperti ini. Dan di pertemuan pertama di paruh semester kedua ini kita akan melihat metodologi pemodelan secara empiris. Ya. Kalau masih ingat di minggu pertama, ya, kalau kita bicara data science, jangan sampai kita masuk ke area danger. Ya. Danger itu apa? Kalau kita menguasai coding, ya, menguasai konteks, tetapi kita tidak paham tentang metodologi science, dalam hal ini statistika. Oke, baik, kita mulai saja. Itu sebagai pengantar. Nah, per definisi pemodelan empiris adalah proses penggambaran sistem real ke dalam sebuah gambaran sederhana. Nah, gambaran sederhana itu sebagai model. Dalam contoh churn tadi, sistem realnya akan sangat kompleks. Ya, ada faktor terkait dengan produk perusahaan kita, pricing perusahaan kita, promosi perusahaan kita, perusahaan pesaing A, pesaing B untuk variabel yang sama. Kemudian juga kondisi sosial ekonomi, makroekonomi mungkin juga
mempengaruhi kapan seseorang churn. Kalau dalam kondisi resesi, banyak rumah tangga yang memilih opsi yang lebih ekonomis dengan mengorbankan kualitas misalkan. Nah, itu akan sangat kompleks. Tujuan pemodelan adalah bagaimana kita memilih komponen-komponen tadi sedemikian hingga dihasilkan model yang lebih sederhana, tetapi cukup mampu ya menggambarkan sistem real itu dengan cukup baik. Jadi sekali lagi saya lanjutkan ya, sebuah gambaran yang sederhana atau model ya, di mana hubungan antar komponen-komponen model dinyatakan dengan parameter-parameter. Misalkan apa hubungannya harga dengan probabilitas churn? Kalau harga naik maka probabilitas churn meningkat. Nah, itu yang disebut dengan hubungan churn dengan komponen probabilitas churn dengan komponen harga produk sendiri. Bagaimana hubungan probabilitas churn dengan harga yang ditawarkan pesaing? Hubungan komponen harga pesaing dengan probabilitas churn adalah berbanding terbalik. Semakin murah harga pesaing, maka probabilitas churn akan naik. Nah, itu semua masih kualitatif, akan naik. Seberapa naik? Apakah naiknya 10%, 20%? Nah, itu yang disebut dengan parameter hubungan. Nah, apakah 10%, 20% probabilitasnya naik? Itu nanti kita dapat estimasi ya, berdasarkan data empiris. Data empiris itu apa? Data historis ya. Kita punya 2 bulan yang lalu 10 orang churn, pada 2 bulan yang lalu harga produk kita seperti apa, dan seterusnya. Kondisi ekonomi, pertumbuhan dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa estimasikan bulan depan seperti apa probabilitasnya. Data empiris. Maka dari itu yang kita pelajari sekarang disebut dengan pemodelan empiris. Tentu saja ada yang juga pemodelan teoritis. Mungkin di fisika orang belum pernah sampai ke black hole ya, tetapi mereka bisa memodelkan, memiliki persamaan-persamaan apa yang terjadi di inti black hole. Itu tidak didasarkan pada data karena belum ada datanya, tetapi dengan menggunakan rumus-rumus fisika yang sudah diterima kebenarannya, misalkan teori gravitasi umum, mereka bisa memodelkan atau menggambarkan apa yang terjadi di dalam black hole. Kita tidak bicara model seperti itu. Kita bicara model yang diperoleh dari data empiris. Langkah-langkah umumnya adalah seperti ini ya. Nanti kita bahas satu demi satu, mulai dari opportunity identification sampai dengan updating. Ini saya ambil dari bukunya Live Lang, Wiringha by Moulton Powells. Mereka dosen-dosen profesor di Groningen ya, kecuali Powells. Bukunya adalah Modeling Market. Nanti kalian bisa coba cek di internet. Mau pesen di Amazon ada. Kita hanya bahas secara umum karena sebenarnya sains data kan tidak hanya marketing, tetapi metodologi ini cukup umum, bisa diterapkan di yang lainnya, misalkan finance atau human resource. Tahapan pertama adalah opportunity identification. Dalam tahapan ini kita mencari kemungkinan di mana kita bisa mengembangkan atau mengimplementasikan sebuah model empiris dalam membantu proses pengambilan keputusan. Nah, nanti di sesi asinkron saya akan memberikan contoh salah satu tugas akhir terbaru dari bimbingan saya. Saya bisa cerita sedikit di sini. Kalau kalian semua kemungkinan besar sudah pernah berbelanja misalkan di Tokopedia ya. Nah, di sana ada informasi produk. Misalkan handphone, ada OVO, Vivo, Oppo, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melihat sebenarnya di antara merek-merek itu siapa bersaing dengan siapa. Nah, itu berarti ada kemungkinan, karena datanya cukup banyak kan. Ada jumlah produk terjual, harga produk tersebut, tipenya, ukuran kamera, bla bla bla.
Nah, apakah kita bisa memanfaatkan data-data itu untuk mengestimasi pertama misalkan market share. Berapa sih market share-nya Oppo, Vivo, Xiaomi? Uh, Tentu saja online market ya. Kita bicara online market di sini. Dan apa yang terjadi kalau ada promosi? Nah, itu adalah yang disebut dengan opportunity. Jadi kita memiliki opportunity untuk memodelkan pasar online. Ya. Kalian sudah belajar di kuliah riset pasar ya. Jadi berapa sih market share-nya Oppo, Vivo untuk ponsel yang di bawah 2 juta misalkan. Terus di antara mereka itu siapa bersaing dengan siapa ya? Xiaomi tidak bersaing dengan Apple. Samsung mungkin bersaing dengan Apple, tetapi Samsung yang mana? Nah, di halaman Tokopedia atau Blibli atau apapun, Shopee, ada banyak informasi. Nanti kita lihat. Nah, dari informasi-informasi tersebut, kemungkinan besar kita bisa manfaatkan untuk memodelkan pasar. Nah, itu yang disebut dengan opportunity identification. Nah, pertanyaan berikutnya adalah setelah kita modelkan, setelah kita ambil data-data tersebut, apa tujuan kita memodelkan? Setelah kita masuk ke pemodelan, karena ada 3 ya tujuan kita melakukan pemodelan. Yang pertama adalah deskriptif, hanya memberikan gambaran. Oh, gambarannya bulan ini pangsa pasar OVO 20% untuk handphone di bawah 2 juta. Pangsa pasar Xiaomi 50% dan seterusnya. Hanya memberi gambaran tersebut. Di Jawa, Surabaya seperti ini. Di Jawa, Jakarta, di luar Jawa, Medan seperti ini. Nah, itu adalah deskriptif. Untuk prediktif, misalkan apa yang terjadi kalau dengan spek yang sama, harganya 10% lebih murah. Apakah bisa meraih pangsa pasar? Atau misalkan kalau Oppo menurunkan harga 10%, apakah pangsa pasarnya naik dibandingkan kalau Vivo menurunkan 10%? Nah, itu yang disebut dengan prediktif. Berikutnya adalah normatif. Normatif kita bicara pada harga berapa yang paling baik. Pertanyaannya paling baik itu apa? Misalkan paling baik itu adalah memberikan profit maksimum. Tapi paling baik bisa juga meningkatkan market share maksimum, karena belum tentu market share-nya tinggi, profitnya tinggi ya. Kalau saya jual iPhone dengan harga 1 juta, iPhone 12, pangsa pasarnya bisa jadi langsung 90%, tetapi profitnya minus luar biasa. Ya, jadi normatif itu mencari keputusan terbaik, tetapi terbaik di sini relatif ya. Nah, ini yang disebut dengan apa kriteria terbaik di sini. Jadi sekali lagi, tujuan pemodelannya apa? Apakah deskriptif, apakah prediktif, apakah normatif. Bisa tiga-tiganya ya, tidak harus semua model harus sampai keluar dengan normatif. Berikutnya yang ketiga adalah kita menentukan boundary, batasan ya. Sekali lagi di awal model itu bisa jadi sangat-sangat kompleks. Nah, sekarang apa yang kita batasi? Kalau kita bicara market share itu tadi, market share itu bisa offline, bisa online ya. Penjualan di BEC itu offline, penjualan di Shopee, Tokopedia adalah online. Jadi yang akan kita modelkan ya, yang kita ingin melihat hubungan pricing itu apakah di online atau di offline, bisa saja berbeda. Nah, jadi itu kita tetapkan. Jadi model kita hanya bicara apa yang terjadi di pasar online. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah apakah kita bisa mengontrol atau tidak mengontrol variabel tersebut. Ya. Biasanya yang kita modelkan adalah variabel-variabel yang kita bisa kontrol. Harga produk kita sendiri, ya itu bisa kita kontrol kan. Saya mau naikin 1 juta, turunin 500.000, itu di bawah kontrol saya. Atau saya meningkatkan jumlah belanja iklan,
atau saya menghapuskan iklan, itu di bawah kontrol saya. Tetapi perlu diingat bahwa tidak hanya variabel yang bisa kita kontrol, tetapi juga variabel-variabel yang tidak bisa kita kontrol. Kenapa? Karena kalau variabel yang tidak bisa kita kontrol ini mempengaruhi keputusan seorang pelanggan untuk membeli OVO atau Vivo misalkan ya, dan kita tidak masukkan ke dalam model, maka ada informasi yang hilang, sehingga model kita tidak bisa menggambarkan dengan baik atau tidak bisa memprediksi dengan baik pilihan seorang konsumen. Nah, jadi tidak harus semuanya controllable, kita perlu juga memasukkan yang non-controllable. Tapi tujuannya adalah agar hasil prediksi kita atau hasil estimasi kita mendekati kondisi sebenarnya. Nah, ini bisa kita juga gunakan ya, non-controllable, misalkan usia. Ya, kita tidak bisa mengontrol usia pelanggan kita ya. Tapi kita bisa mengetahui, oh kalau usianya di bawah 20 tahun dia lebih sensitif ya terhadap harga. Tetapi kalau di atas 30 tahun dia tidak sensitif. Ya, seperti itu. Nanti kita lihat. Nah, jadi pertanyaan berikutnya, sejauh mana pengaruh eksternal di model K? Inflasi dan lain sebagainya. Tadi, atau usia, sosial ekonomi konsumen, bagaimana dia kita masukkan ke dalam model. Ya, pada dasarnya kita perlu masukkan sebagai variabel kontrol atau variabel yang bisa mengurangi kesalahan model. Nah, pemodelan juga sangat-sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data. Ya. Kalau kita tidak memiliki data terkait siapa yang membeli, usianya, jenis kelamin, ya tentu saja model kita tidak memiliki variabel usia, jenis kelamin. Nah, itu model kita pada level agregat, tidak pada level individu. Ya. Tentu saja akan berbeda ya. Kalau pada level individu kita bisa, let's say, membuat segmen pasar. Ya. Tetapi pada level agregat kita tidak bisa membuat gambaran segmen pasar dengan detail. Mungkin hanya berdasarkan data harga, spesifikasi produk ya, tetapi siapa yang usia berapa, jenis kelamin apa yang membeli produk ini kita tidak bisa jelaskan karena memang kita tidak punya data pada level individu. Nah, berikutnya juga jangka waktu ya. Apakah model kita hanya sesaat ya, cross sectional, hanya bulan ini, minggu ini, atau kita ingin melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Itu yang disebut dengan, jadi modelnya apakah cross sectional atau statis ya, atau dynamic. Nah, itu tergantung ketersediaan data. Kalau data kita hanya sekarang, kita lakukan survei hari ini saja, ya pasti akan cross sectional. Tapi kalau kita memiliki data dari bulan ke bulan, maka itu akan bisa kita modelkan dinamikanya.